Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama dengan analis Reliance Sekuritas Indonesia. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Lanjar Nafi, Head of Research Reliance Sekuritas Indonesia. Terima kasih Mas Lanjar telah bergabung bersama kami. Mas Lanjar, kita lihat kemarin IHSG juga ditutup memerah dan nampaknya juga IHSG hari ini tidak bisa rebound menutup akhir pekan ini. Anda melihat apa sih yang membuat IHSG hari ini tertekan? Karena kalau kita lihat sentimennya atau banyak sekali sentimen positif hari ini sebenarnya. Oke, sebenarnya ada beberapa faktor sih yang mempengaruhi IHSG pada perdagangan hari ini ya. Yang pertama, hari ini tuh akhir pekan, di mana di pekan ini IHSG-nya cukup optimis di saat harga saham sudah mulai memasuki area overbought. Dan secara mingguan sendiri IHSG itu sempat naik hingga mendekati 3% ya, di saat minggu sebelumnya juga naik cukup signifikan. Dan di Jumat ini yang turun hampir 1%, saya kira itu cukup wajar karena secara teknikal sendiri pergerakannya sudah mulai memasuki area jenuh ya, dari indikator stokastik, RSI dan juga dari MFI yang sudah terlihat divergent. Sehingga kalau kita lihat secara teknikal sendiri, psikologis pasar memang sudah mulai melakukan aksi profit taking di akhir pekan ini, ya seperti itu. Dan yang kedua mungkin investor melihat di saham-saham yang erat dengan vaksin ya, yang terkoreksi cukup dalam akibat kenaikan cukup signifikan juga. Itu yang mendorong pelemahan IHSG pada perdagangan hari ini ya. Dan kalau saya lihat juga dari indeks sektoral, ada sektor pertanian yang minus 1,65% ya kurang lebih, dan itu juga salah satunya di mana harga CPO itu kemarin saya pantau turun 3% lebih. Dan hari ini rata-rata saham-saham produsen CPO juga turun yang memiliki bobot cukup besar. Selain itu juga ada dari penurunan di sektor keuangan atau perbankan. Dan sektor keuangan sendiri di akhir pekan ini turun 1,26%, dalam artian di situ saham-saham yang memiliki bobot cukup besar di sektor tersebut mengalami aksi jual. Seperti BBCA yang kemarin itu sempat terus-terusan all time high kan ya. Dan juga BBRI yang diborong oleh investor asing terus-menerus sejak pekan ini, sehingga saya kira pelemahan hari ini yang hampir 1% itu cukup wajar. Oke, baik. Mas Lanjar, ini kita tahu beberapa di antaranya ada bursa regional, bursa Eropa dan Amerika ini cukup berpengaruh terkait dengan paket stimulus Joe Biden 1,9 triliun US dollar. Kemudian ada jelang transisi pemerintah AS dan ada terkait juga dengan sinyal dovish the Fed, dan juga kita lihat jelang transisi pemerintahan AS. Ini kan kita lihat kemarin cukup mempengaruhi pergerakan bursa Amerika, bahkan bursa Eropa juga hari ini juga cukup terpengaruh dengan itu, terutama dengan uji klinis vaksin Johnson & Johnson. Nah, ini seberapa besar sih sebenarnya stimulus-stimulus ini akan mempengaruhi IHSG? Dan kalau kita lihat di domestik juga ada terkait dengan surplus neraca perdagangan di 2020 yang kita lihat hari ini ya diinformasikan. Oke, adanya stimulus yang saya lihat cukup besar ya, hampir ini terbesar sepanjang sejarah untuk pemulihan ekonomi ya di Amerika. Ini otomatis membuat likuiditas global itu meningkat. Adanya peningkatan likuiditas ini otomatis investor sudah mulai melakukan diversifikasi investasi mereka, dan adanya banjir likuiditas ini sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan aset beresiko seperti ekuitas ya. Dan juga adanya Jerome Powell yang semalam itu memberikan indikasi akan coba mengejas kembali suku bunga, dan kemungkinan suku bunga akan dinaikkan dalam jangka waktu dekat sepertinya. Dan hal itu langsung direspon positif oleh obligasi. Dan otomatis di saat
likuiditas yang cukup tinggi di dunia dan juga di era suku bunga yang recovery seperti ini, instrumen-instrumen investasi seperti saham dan obligasi ini pasti diuntungkan seperti itu. Dan adanya banjir likuiditas, otomatis investor global mulai diversifikasi dan juga mereka mengincar emerging market tentunya kan, seperti Indonesia, yang juga Indonesia juga memiliki beberapa plot yang cukup positif ya di kuartal 1 ini, di mana SWF dikabarkan akan terbentuk di kuartal 1 di akhir Januari malah ya, dan mulai beroperasi kemungkinan di Februari. Ini cocok sekali jadi lahan investasi investor asing. Sehingga saya kira sih ini cukup berdampak signifikan ya dari itu. Untuk vaksin sih kita nggak usah bicara lagi, itu otomatis membuat optimisme investor euforia cukup tinggi ya. Dan untuk neraca perdagangan yang hari ini terlihat memang berkurang ya surplusnya, dikarenakan aktivitas impor yang lebih banyak daripada aktivitas ekspor. Ya ini agak tidak begitu sangat berpengaruh sih sebenarnya. Karena kita masih melihat ekspornya masih cukup tumbuh cukup signifikan. Ya, Mas Lanjar, kalau dalam situasi seperti itu, apa mungkin saran dari Anda dan rekomendasi dari Anda? Oke, kalau kita lihat nih, akan adanya kita kedatangan capital inflow ya akibat pembentukan SWF dan juga adanya banjir likuiditas di dunia ya. Ekuitas atau saham-saham itu pasti akan sangat optimis ya di tahun 2021 ini, dan juga otomatis prospek untuk ISG ke depannya juga masih cenderung positif ya. Dan kalau saya lihat sih memang tren-tren dari ISG ini sudah mulai terlihat di bulan Januari ini ya, sudah naik cukup signifikan, dan akhir tahun itu 6.800 itu pasti nggak ya, kemungkinan besar lah akan mungkin tercapai seperti itu. Oh gitu. Jadi, tapi kalau menurut Anda, kira-kira minggu depan kalau kita lihat apakah ISG mampu untuk kembali menyentuh level 6.500 atau malah masih di bawah 6.500? Anda melihatnya? Oke, kalau untuk minggu depan sih kalau saya lihat ya pergerakannya memang menjenuh ya pada perdagangan di akhir pekan ini. Yang kemungkinan minggu depan akan dibuka kembali agak sedikit kejenuhan lagi karena investor yang telat melakukan aksi jual atau profit taking hari ini itu akan melakukannya di hari Senin. Tapi ISG sendiri masih memiliki support di psikologis 6.300. Selama ISG-nya masih kuat di 6.300-an ya, itu tren positif untuk ISG masih cukup panjang sih ke depan. Jadi minggu depan ya saya perkirakan akan berada di rentan 6.250 dengan resisten yang berada di 6.500. Oke, baik. Terakhir, pekan depan seperti apa Anda melihat sektor-sektor keuangan, sektor konsumsi, atau saran dari Anda dan juga rekomendasi Anda kira-kira dari sektor-sektor apakah yang memang akan menarik di pekan depan? Kalau saya lihat adanya penurunan dari sektor yang berhubungan erat dengan vaksin yang sudah 3 hari ini lah ya, ini turun cukup dalam akibat euforia yang cukup signifikan juga. Saya kira sektor konsumer di farmasi ya itu cukup menarik, seperti KF dan INAF di pekan depan ada kemungkinan rebound sedikit paling 1 hingga 2 hari, meskipun optimisme saja tidak seperti sebelumnya. Dan yang kedua itu sektor konstruksi, karena euforia dari pembentukan SWF yang dipercepat oleh pemerintah ini akan membawa dampak sangat besar ya terhadap sektor-sektor konstruksi seperti itu. Dan selanjutnya itu paling di perbankan, karena investor menanti data-data laporan keuangan untuk full year 2020 di perbankan kan, apakah nanti rasio NPL-nya stabil atau memang rasio NPL-nya itu berdampak besar terhadap performa keuangan dari perbankan tersebut. Baik, terima kasih Mas Lanjar telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Lanjar Nafi, Head of Research Reliance Sekuritas Indonesia.